Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Swastiastu, Namo Buddhaya. Selamat siang, pagi, sore dan malam teman-teman dan Pak Yopi. Oke, di sini kali ini saya akan mempresentasikan olahraga renang. Eh, ya, di sini ada 8 poin yang akan dibahas. Yang pertama pengertian, kedua sejarah, ketiga teknik dasar, keempat peraturan renang, kelima peralatan renang, enam ukuran kolam renang, tujuh gaya renang, dan terakhir ada manfaatnya. Oke. Yang pertama ada pengertian. Renang itu merupakan aktivitas penggerakan tubuh di dalam air secara terencana. Beberapa ahli di bidang olahraga telah mendenifikasikan renang dari berbagai sudut pandang, baik secara olahraga kompetensi maupun sebagai aktivitas fisik untuk kebugaran. Berikut adalah pengertian renang menurut beberapa ahli. Yang pertama, muhajir. Menurut muhajir, renang adalah olahraga yang menyehatkan bagi seluruh tubuh. Karena hampir semua otot tubuh bergerak, mulai dari kaki, tangan, hingga otot perut. Sehingga otot-otot tersebut berkembang dengan pesat dan kekuatan perenang pun bertambah meningkat. Nah, yang kedua ada Budi Ningsih. Abdul Qadir At-Tamimi dalam Budi Ningsih menyatakan bahwa renang adalah salah satu jenis olahraga air yang dilakukan dengan cara menggerakkan badan di air, seperti menggunakan kaki dan tangan sehingga badan dapat mengapung dan bergerak di permukaan air. Yang kedua ada sejarah renang. Olahraga renang dipelopori oleh Matthew Webb pada tahun 1896 setelah ia berhasil berenang melintasi Teluk Inggris selama 21 jam. Renang resmi menjadi cabang olahraga prestasi pertama kali di Olimpiade Athena, yang saat itu hanya mempertandingkan satu gaya, yaitu gaya dada atau breaststroke. Nah, seiring perkembangan zaman, muncul variasi gaya baru, seperti gaya punggung pada tahun 1900, serta gaya bebas yang diperkenalkan oleh Richmond Sheffield asal Australia. Saat ini, gaya renang terus berkembang pesat dengan berbagai nomor perlombaan yang lebih spesifik, mulai dari jarak 100 meter hingga kategori estafet 4 kali 100 meter, seperti itu. Nah, yang ketiga ada teknik dasar. Yang pertama teknik mengapung. Mengapung ya. Buat pemula, musuh terbesar itu rasa panik. Kuncinya cuma satu, relax dan jangan panik. Don't be panic, okay? Kalau badan kaku, kamu malah tenggelam. Paru-paru yang penuh nafas itu pelampung alami. Nah, 3 nih cara latihannya. 1, cara aman atau berdiri. Cari kolam mendangkal, pegangan di pinggirnya, tarik nafas, terus dorong badan menjauh sambil gerakin tangan kayak sayap ayam dan kaki gaya dada. Yang kedua, posisi terlentang. Itu bisa dibilang seperti gambar 4 ya teman-teman. Nih, posisi mengapung terlentang. Rebahan santai menghadap langit, telinga direndamkan ke air, tangan ditelentangkan buat jaga keseimbangan. Seperti ini. Nah, posisi telungkup atau bisa dibilang gaya 5-nya ya. Wajah menghadap dasar kolam, tangan lurus ke depan, dan badan biarin mengembang mengikuti titik apung di paru-paru. Berikutnya ada teknik pernapasan. Pernapasan itu ibarat bensinnya perenang. Kalau cara ambil napas kamu kacau, ya tenaga bakal cepat habis dan renang pun jadi nggak maksimal. Jadi, menguasai teknik napas itu wajib banget sebelum kamu fokus ke gaya renang yang aneh-aneh. Nah, biar gak bingung nih, kamu bisa ngikutin langkah-langkah yang simpel seperti ini.
Posisi awal, cari posisi yang nyaman, mulai latihan di kolam yang dangkal, terus rendahkan posisi tubuh, namun pastikan wajah itu tetap berada di atas permukaan air agar kamu bisa berlatih dengan tenang tanpa merasa tertekan. Nah, rumusnya ini, ambil dari mulut, buang di hidung, ya. Ini adalah aturan emas dalam renang. Ambil napas melalui mulut, bukan karena lebih cepat menghirup udara bukan lebih cepat menghirup udara di dalam jumlah yang banyak. Saat kepala masuk ke air, buanglah napas secara perlahan melalui hidung untuk menjaga ritme dan mencegah rasa panik. Tuh, ingat ya teman-teman. Nah, selanjutnya teknik meluncur. Cara meluncurnya itu simple. Oke, nggak susah nih, nggak susah. Siap-siap. Nah, cara satunya ini siap-siap nih. Ngapain tuh siap-siap ngapain? Ya siap-siap buat renang lah. Ya kan buat nyebur. Nah, berdiri di pinggir. Satu kaki nempel di dinding kolam buat jadi ancang-ancang. Dua membungkuk. Tarik napas, bungkukkan badan ke depan sampai tangan lurus masuk ke air. Tiga, tolakan. Dorong dinding kolam sekuat tenaga pakai kaki sampai badan melesat. 4. Posisi torpedo. Torpedo ya. Jepit kepala antara lengan, luruskan badan dan biarkan meluncur tanpa gerak sampai berhenti sendiri. Kuncinya ini cuma satu. Pandangan lurus dasar kolam biar badan tetap lurus sejajar dengan air. Oke. Next, itu poin 4. Peraturan dalam olahraga renang. Pertama ini waktu start, naik. Begitu peluit panjang bunyi, naik ke balok atau nyebur dengan gaya punggung. Dia di posisi siap. Jangan lompat atau sebelum ada bunyi pistol. Gaya punggung itu bisa siap di besi, lalu kaki di dinding. Kaki di dinding. Gaya lainnya membungkuk di atas balok. Kedua, saat berenang, jaga jalur. Tetap di lintasan sendiri, jangan ganggu atau potong jalur orang lain. Berdiri, boleh berdiri kalau darurat, tapi dilarang banget jalan di atas kolam. Nah, balik arah pun pas sampai ujung, wajib sentuh dan tendang dinding kolam untuk balik. 3. Renang estafet atau regu. Urutannya, punggung, dada, kupu-kupu, bebas. Ingat, punggung, dada, kupu-kupu, bebas. Nah, gantian nih. Kamu baru boleh lompat setelah temanmu menyentuh dinding. Nah, kalau lomba kecepatan itu langsung diskualifikasi ya. Nah, selesai. Lomba dianggap sah kalau kamu selesai di lintasan yang sama saat mulai. Nah, ukur kolam renang. Ukuran kolam renang itu bervariasi. Ada yang untuk rumah, kolam renang umum, dan olimpiade. Berikut nih ringkasannya nih. Dalam itu standar lomba atau VNA atau internasional. Ukurannya itu bervariasi, tapi bisa dibilang 50 kali 25 meter. Lintasan ada 8 sampai 10 jalur, masing-masing lebarnya 2,5 meter. Kedalamannya minimal 1,35 meter, tapi idealnya 2 meter. Suhu airnya itu sejuk sekitar 25 sampai 28 derajat. 2. Kolam renang umum atau kompetisi. Kolam renang panjang atau olimpiade 50 meter. Kolam pendek atau semi olimpiade itu 25 meter. Nah, yang ketiga itu kolam renang rumah atau private pool ya. Kecil itu mulai dari 3,6 meter, cocok untuk buat lahan terbatas, sedang sekitar 4 kali 8 meter, besar 5 kali 10 meter atau lebih. Kedalaman bebas, biasanya 0,6 meter atau biasanya 6,6 meter ini tuh untuk anak, sampai 2,5 meter itu untuk dewasa ya.
Nah, peralatan renang. Pertama ada baju renang, topi renang, kacamata renang, dan earphone. Pertama, baju renang. Nah, ini lihat dari keempat ini lihat dulu nih. Ini buat aktivitas biasakah atau untuk olimpiade? Kalau baju renang ini bisa ditaruh di opsional dan wajib. Balik lagi ke diri kita. Seperti itu. Kita mengikuti olimpiade kah atau hanya ya udah renang-renang biasa aja kayak gitu. Nah, cuman lebih better pakai baju renang supaya jangan supaya jangan uh, kemana-mana gitu ya. Paham lah ya, seperti itu. Nah, yang kedua topi renang. Di Olimpiade ini wajib, tapi kalau di aktivitas biasa itu optional, seperti itu ya. Yang ketiga kacamata renang. Olimpiade wajib. Aktivitas biasa atau hanya santai aja itu optional. Nah, cuman kalau boleh dipakai. Kenapa? Supaya menjaga mata dari kalori yang ada di kolam renang. Yang keempat, earplug. Nah, ini bisa dibilang juga tadi optional lah. Cuman kalau dari Olimpiade wajib. Kenapa? Supaya jaga telinga ini biar nggak kemasukan air. Nah, cuman buat kamu nih yang mau banget renang tapi inget kalau renang suka kemasukan air nih, ya udah pakai earplug seperti itu. Gampang kok, ini semua bisa dapat di e-commerce, kalau enggak di mall-mall dia ada, di pasar dia ada oke. Gampang-gampang dia ada kacamata renang. Oke. Nah, ini nih gaya renang nih. Siapa nih kagak tahu gaya renang? Ngacung, nggak usah ngacung. Nggak usah. Biar dijelasin aja secara simpelnya Nah, yang pertama itu ada gaya punggung atau backstroke. Posisi tubuh telentang, hadap langit, memudahkan pengambilan napas, gerakannya mirip gaya bebas, namun terbalik. Gaya bebasnya mana? Nanti ada, sabar. Anak sabar disayang Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua ada gaya kupu-kupu atau butterfly stroke. Gaya yang paling intensif menuntut kekuatan otot besar. Gerakan kedua tangan mengayun bersamaan ke depan dengan tendangan kaki lumba-lumba. Efektif membakar kalori hingga 450 per 30 menit. Nah, selanjutnya ada gaya dada atau breaststroke atau gaya katak. Posisi dada menghadap ke permukaan air, gerakan tangan dan kaki meniru katak berenang. Nih, katak berenang. Gaya ini lebih santai, sering digunakan untuk rekreasi atau dan baik untuk latihan kardio. Next is gaya samping atau side stroke. Berenang menyamping untuk penyelamatan atau santai. Ganti gaya atau medley. Kombinasi keempat gaya utama dalam satu perlombaan. And next is gaya bebas, freestyle, or front crawl. Adalah teknik renang yang paling populer dan tercepat karena posisi tubuh yang minim hambatan atau streamline saat meluncur di air. Nah, teknik dasar itu bisa dibilang streamline itu ya. Itu ada posisi tubuhnya ini tengkurap sejajar permukaan air dengan kepala menghadap ke dasar kolam. Gerakan tangan mengayuh bergantian jauh ke depan dan menarik air ke belakang dengan jari rapat. Gerakan kaki cambukan naik turun secara bergantian dari pangkal paha dengan posisi kaki lurus seperti ini ya. Pernapasan menoleh ke samping saat lengan terangkat, bukan mengangkat kepala ke depan ya, bukan. Nah, manfaatnya kardiovaskular itu menyehatkan jantung dan paru-paru. Pembakaran kalori sangat efektif untuk menurunkan berat badan. Kekuatan otot melatih seluruh otot tubuh, lengan, perut, dan kaki. Fleksibilitasnya meningkatkan kelenturan sendi.
Dan yang terakhir ada manfaat renang. Nah, renang ini itu paket lengkap buat badan sama pikiran. Kenapa renang itu juara? Kalian pernah berpikir kayak gitu gak sih? Oke, berarti kalau berpikir seperti itu sama dong. Nah, karena nih, aku mau jawab nih. Karena bikin badan bagus dan langsing. Karena air lebih berat dari udara. Gerak dikit aja, udah bakar banyak kalori. Cocok buat yang mau diet, tapi nggak mau keringatan parah nih selain puasa, Terus ada aman buat sendi. Berbeda dengan lari yang bikin lutut pegel. Di air, badan tuh jadi lebih ringan. Jadi yang punya masalah saraf kejepit atau lagi cedera tetap aman olahraga. Terus ada jantung dan paru-paru menjadi kuat. Nafas lebih panjang dan jantung makin sehat karena dipompa terus pas lagi gerak ya. Otot kencang. Dari ujung kepala sampai ujung kaki itu gerak semua. Otomatis otot jadi lebih dibentuk dan kuat. Obat stres nih. Air itu bikin rileks. Habis renang, biasanya pikiran jauh lebih plong, mood naik, dan tidur jauh lebih nyenyak. Walaupun sering lebih ke arah berhalusinasi pas lagi tidur kok lagi di kolam renang, tapi pas sadar di kasur seperti itu. Nah, bagus buat ibu hamil dan anak. Bantu ibu hamil mengurangi pegal-pegal dan bantu anak-anak biar makin lincah gerakannya. Kesimpulannya, renang itu olahraga yang nggak bikin kaki sakit, tapi manfaatnya dapet semua. Okay, yeah, presentation is done. Thank you for your attention and thank you for your listening. See you next time. Bye-bye.